Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak sanggup menghitungnya satu persatu. Anak-anak Ustadz kelas 9D ya, kelas 9D dan 9C yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Mudah-mudahan antum belum bosan ya, belum bosan dengan guru-guru yang mengajar di Ulunuha, termasuk Ustadz yang menyampaikan ini ya. Karena antum kalau udah bosan lihat ustadznya, antum nanti tidak akan fokus sama pelajaran-pelajaran yang diberikan, karena udah bosan, udah nggak suka gitu ya. Mungkin anak-anak ustadz di sini udah mulai bosan, sebagian mungkin ya, bosan dengan proses daring seperti ini. Ya, kembali lagi Ustadz di sini hanya bisa memotivasi kepada antum semua bahwa ini udah ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa menolaknya ya. Inilah bang, kita seorang hamba ini, seorang hamba Allah, kita hanya bisa berserah diri kepada takdir yang Allah berikan. Kita nggak bisa menolak takdir Allah. Kita diberi sakit, ya kita terima. Kita diberi sehat, kita syukuri. Kita diberi duit, kita terima, kita syukuri. Kita kehilangan duit, kita sabar. Kita diberi makan enak, kita syukuri. Kita diberi makanan yang nggak enak, kita sabar. Atau kita nggak diberi makan, gitu ya. Kita diberi orang tua yang baik, soleh, soleha, ayah soleh, ibu soleha, ya. Kita syukuri. Kita dilahirkan dari orang tua yang temperamen, tukang marah, ya, yang suka misalkan dia suka berantem sama ibu, gitu ya, atau dia pelit, gitu ya. Atau dia nggak pernah sholat, orang tua kita gitu misalkan. Atau orang tua kita itu suka ya berbuat maksiat ya, kita sabar ya, bukan syukur. Jangan disyukuri tapi disabar. Masa syukur ya dapat orang tua seperti itu, sabari. Atau dapat ya hal-hal yang tidak mengenakkan lainnya ya, harus kita bersyukur, harus kita bersabar, karena dunia ini memang tempat untuk bersabar ya, untuk bersabar dalam ketaatan. Termasuk antum diberi pembelajaran seperti ini, intinya sabar. Sampai kapan Ustadz sabarnya? Sampai Allah angkat virus corona ini dari bumi ini ya. Karena Allah yang berkehendak atas makhluknya bernama corona. Allah bebas menggerakkan corona, Allah bebas menggerakkan angin, Allah bebas menggerakkan tanah, Allah bebas menggerakkan laut, air,
Allah bebas menggerakkan hujan, Allah bebas menggerakkan pepohonan sesuka hati Allah. Ya, Allah ya antum melihat sendiri, kita ini nggak bisa apa-apa ya. Ada datang virus corona, masih virus corona yang Allah gerakkan. Allah baru menggerakkan air ya. Gimana kalau air laut itu digerakkan untuk menghancurkan dunia ini ya? Ya kita mungkin nggak sanggup ya. Bagaimana menolak air laut? Angin aja ya, misalkan angin dihembuskan Allah ya, 10 menit aja deras anginnya, angin topan gitu, hancur semua, hancur. Maka dari itu ya, kita seorang hamba hanya bisa menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Ustaz di sini nggak memberikan materi sama antum ya. Kita minggu depan langsung praktek aja ya. Langsung praktek kita. Ustadz di sini juga sebagai guru ya, sebagai guru antum udah kelas 9 lah ya, udah berpikiran mulai dewasa. Pasti Ustadz banyak kekurangan dalam mengajar ya, mengajar banyak kekurangan. Boleh antum menjabri Ustadz ya, Ustadz kurang seperti ini gitu ya, Ustadz atau ngasih saran, Ustadz kayak mana Ustadz kalau seperti ini cara belajar kita gitu ya. Nggak apa-apa, mana tahu ada masukan antum yang lebih bagus gitu ya. Tapi yang penting jangan keluar dari koridor syariat agama. Kemudian kita saling menasehati ya, saling menasehati karena nggak tahu kita kematian tuh kapan bang ya. Ustadz di sini ngomong gini jadi kayak orang mau meninggal. Enggak, tapi kita akhir-akhir ini ya kan, akhir-akhir ini antum dengar sendiri di masjid di sekitar lingkungan kita itu sering pengumuman kan, telah meninggal si fulan, telah meninggal si fulana gitu kan. Nah itu sebagai pengingat kita bahwa kematian itu sangat dekat bang, kematian itu beda dengan angan-angan kita pengen jadi pejabat, anggota DPR, pengen jadi gubernur gitu ya. Jauh itu bang, jauh, belum tentu kecapaian juga, boleh tapi jauh, masih jauh angan-angannya itu, jauh. Impian angan-angan itu sangat jauh. Antum pingin punya rumah mewah, mobil, ada kolam renangnya gitu ya, itu jauh angan-angannya, jauh kali. Meskipun bisa Allah kabulkan ya, tapi itu jauh. Yang paling dekat adalah kematian. Kematian itu mengikuti kita kemana aja gitu ya, mau sehat mau sakit bisa mati kita. Jadi antum ini apalagi udah balik semua ini kelas 9 kan. Nah agar antum bisa istiqomah belajar ya, antum banyak-banyak ingat mati. Insyaallah antum belajar di Ulu Nuha ini akan semangat terus. Itu kunci pertamanya, ingat mati ya, ingat mati. Pasti kalau ingat mati pasti kita ingin beramal terus, beramal dengan ilmu kan. Nah ilmunya dengan apa ya, kita cari di Ulu Nuha ini kan, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar tahsin, itu kan mempersiapkan apa, bekal ilmu, ilmu untuk beramal. Nah seperti itu. Tapi kalau antum dorongannya untuk belajar hanya mengingat perintah orang tua, yang nggak ada orang tua misalkan antum di rumah lagi megang handphone, orang tua antum nggak di rumah, nggak diawasi ya, antum nggak belajar antum. Karena dorongan motivasi antum itu hanya orang tua. Kalau orang tua nggak nengok, nggak mengontrol, antum malas belajar gitu. Tapi kalau dorongan antum itu tadi seperti Ustadz, kematian gitu ya, mengingat mati, antum bahkan mempersiapkan diri antum betul-betul setiap saat mempersiapkan diri antum untuk menjadi orang baik.
Menuntut ilmu untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu caranya, Bang. Kalau tujuannya duit atau kekayaan, antum nggak bakal juga selera atau istiqomah di ulunuha, ya. Karena ulunuha tidak atau di ajaran agama Islam lah, ya, tidak mendorong seseorang untuk menjadi orang kaya semuanya, gitu ya. Fokusnya ke situ boleh, tapi fokusnya bukan ke situ, gitu. Karena kalau fokusnya kaya, gitu ya, fokusnya ke situ bisa kita syariat-syariat Allah kita langgar, ya. Misalkan pingin jadi artis, pingin jadi musisi, nah, kamu melanggar syariat itu kan. Pingin kerja di perpajakan gitu kan, ada ribanya. Kerja di bank ada ribanya, uangnya banyak emang, tapi motivasi kita bukan untuk ke situ, gitu ya. Ya inilah dunia yang kita ingin, kita banyak orang terlena, gitu kan. Mana nikmat dunia, di mana nikmatnya dunia? Coba kita seperti ini, ada Covid, banyak ujian, ya. Dunia ini banyak ujiannya. Ujiannya itu ada yang ringan, ada yang berat. Ini ujiannya udah mulai berat nih. Ya, ujian Covid-19 ini mulai berat. Ya, pertama 1 semester masih sabar kita. Naik deh 1 tahun masih sabar kita. Ini udah hampir 2 tahun ya. Atau udah 2 tahun ini. Covid lagi. Ya Allah memberikan seperti itu, ya. Kita nggak bisa apa-apa. Bisa saja Allah memberi Covid ini 1 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak tahu kita. Kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah, ya. Kalau memaksakan kehendak nggak bisa kita, Bang. Mau pakai apa kita merubahnya? Coba satu bumi ini berkumpul profesor, doktor, bla 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 gelar di belakangnya, ya. Profesor ahli kesehatan, profesor dokter lagi, ya. Berkumpul seluruh dunia untuk menghilangkan Covid-19 ini. Nggak bakal bisa, Bang. Nggak bakal bisa. Hanya Allah yang bisa, gitu ya. Makanya kalau mau cepat virus ini rendah, kita kembali kepada Allah, gitu ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus ini segera dihilangkan. Kalau Allah berkehendak, tinggal kun dah hilang virus. Mungkin malam ini udah hilang semua, gitu kan. Karena makhluk Allah, ya. Makhluk Allah. Allah kan berfirman di dalam Al-Quran yang artinya Ustaz nggak tahu bahasa Arabnya, ya. Artinya seperti ini. Antum cari bahasa Arabnya di Google lah, ya, di Google atau di Al-Quran. Boleh jadi yang artinya seperti ini. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Nah, seperti itu. Hanya Allah yang tahu, ya. Menurut kita Covid ini nggak baik, gitu. Tapi menurut di mata Allah baik seperti ini. Karena di mata Allah apapun yang dibuat itu baik, ya. Misalkan ada orang tua yang sebelum ada Covid dia kerjanya tidak pernah sholat, kerjanya di warung, nongkrong, mabuk, misalkan seperti itu. Tapi ketika ada Covid-19 dia jadi rajin sholat. Dia tidak pernah duduk di warung lagi, minum khamar atau minuman keras, seperti itu, ya. Nah, itu baik bagi dia. Lebih bagus dia dapat musibah Covid tapi dia dekat sama Allah daripada enggak. Seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu, ya. Tapi ada juga orang udah ada Covid seperti ini, ya sama aja dia nggak dapat hidayah, itu namanya, ya. Tetap aja berbuat maksiat. Misalkan dia tukang khamar tadi, ya,
minum khamar, tukang berjudi. Ada covid gini tetap dia main judi, minum khamar. Ada yang seperti itu. Itulah hidayah itu mahal ya. Mana Ustaz ngantuk di rumah dengarinya? Ngantuk ya. Ya sabar ya, sabar. Ustaz bentar aja, 30 menit aja nih. Tinggal 12 menit lagi. Kemudian materi kita untuk pertama ini adalah permainan bola besar, sepak bola ya, sepak bola, bola basket, bola voli. Sebenarnya untuk sistem pembelajaran KI 13 yang diterapkan pada saat ini ya, untuk pelajaran PJOK itu harus banyak prakteknya. 75% praktek di luar. Antum harus praktek ya. Karena olahraga ini nggak bisa hanya teori kalau untuk menguasainya. Misalkan antum belajar berenang gitu ya, ada mata pelajarannya renang, tapi kita hanya teori aja, renang seperti ini, tangan di kayu, kakinya bergerak ke atas ke bawah, napas diatur ya, badan nggak boleh kaku, tapi antum nggak pernah praktek ke lapangan, hanya teori aja gitu Ustaz sampaikan, nggak pandai-pandai, mau sampai 10 tahun Ustaz ajari nggak bisa-bisa, harus terjun ke praktek lapangan, ke kolam renangnya, seperti itu. Makanya teorinya hanya sesaat aja kalau mata pelajaran PJOK, nggak sebanyak seperti ini. Tapi ini mau nggak mau ya, harus teori terus. Kemarin udah berapa tahun kita bang ya teori aja ya, tanpa praktek ya. Sabar ya, sabar. Sabar sampai kapan? Ayo sampai kapan? Sabar ya bang. Sabar dalam prinsip Islam sampai kapan sabarnya? Sampai mati ya. Sabarnya sampai mati. Batasannya itu, batasan orang sabar. Kemudian anak-anak Ustadz, untuk minggu depan antum semua pakai baju praktek ya, baju yang dari Ulu Nuha, dibawa, pakai sepatu. Kalau nggak pakai baju praktek atau pakai baju kaos, Ustadz nggak perbolehkan antum praktek ya. Ustadz hukum antum nanti dijemur di lapangan. Ya harus pakai baju praktek minggu depan. Bawa sepatu, karena main bolanya pakai sepatu. Lapangannya makin parah kita yang sebelah sana, batu-batunya makin banyak ya. Harus pakai sepatu, nanti kakinya berdarah, luka, koyak, sobek ya. Harus pakai sepatu. Apalagi ya. Nah, kemudian kalau malam jangan begadang. Orang tukang begadang nanti imunnya lemah, karena imun kita ini, imun dalam tubuh ini diproses itu malam hari ya. Malam hari. Nanti liver antum juga, liver antum banyak fungsinya itu. Liver antum rusak kalau begadang-begadang. Kemudian makan ya, makan rutin 1 hari 3 kali. Puasa lebih bagus ya. Kalau puasa insya Allah lebih bagus. Dan pagi kalau mau sekolah sarapan dulu ya, biar kuat tenaganya ya. Sarapan, istirahat. Nah, biar nggak gampang kena COVID. Ya, COVID-19 ini sangat mudah diserang orang-orang yang imunnya lemah ya, suka begadang atau ada penyakit bawaan, malas makan, gampang kena itu. Maka dari itu antum harus jaga pola makan, jaga istirahat, jangan pikiran stres agar COVID tidak menular kepada antum semua. Apalagi ya, saya sampaikan ya. Kemudian
Apalagi ya yang kira-kira Ustaz sampaikan ya. Jika ada pertanyaan tentang olahraga atau tentang apapun ya, antum boleh cerita sama Ustaz. Cerita tentang masalah, mana tahu ada masalah pribadi di rumah ya yang membuat antum apa ya pusing gitu ya, ada masalah apa gitu, cerita aja sama Ustaz Japri, nanti insyaallah Ustaz kasih solusinya. Mungkin ini saja dapat Ustaz sampaikan lah ya. Ustaz nggak berpanjang lebar. Pesan Ustaz, antum semua tetap istiqomah belajar ya, istiqomah dalam belajar. Persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi laki-laki yang dicintai Allah dan dicintai manusia, seperti itu ya. Karena di bumi ini kita sebentar aja, nggak lama-lama ya, sebentar. Satu hari di sini sama dengan 1000 harinya di sana, 1000 tahun di sana ya, sebentar ya. Kalau di akhirat, di dunia ini kita 1 hari, di sana itu macam 1000 tahun lamanya ya. Antum di rumah tetap rajin membantu orang tua ya, rajin membantu orang tua, jangan malas. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan lah ya Ustaz ya. Kalau ada kurang atau lebihnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.